Baik, seminar proposal atas nama Rifka Ranselengo NIM 1823-068 dengan judul Konsep Pemikiran Pendidikan Agama Islam Habib Said Idrus bin Salim Al-Jufri dan implementasinya di MTS Al-Khairiyat Sangkup 1 pada hari ini Rabu 6 April 2022. Kita buka sama-sama dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita persembahkan ke hadapan kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memuliakan umatnya dari kegelapan kepada yang terang. Yang saya hormati penguji pertama untuk pelajar Bapak Dr. Muhammad Idris MAG. Yang saya hormati pembimbing Bapak Abrari Ilham MPD dan Saudari Rifka Ranselengo. Kami ingatkan ya, untuk ujian proposal ini, ujian berikutnya nanti seminar hasil tidak boleh lagi terlambat ya. Rifka, setengah jam sebelum ujian harus sudah ada ya, supaya karena persiapannya itu butuh waktu. Oke, baik. Seminar proposal pada hari ini seperti biasanya akan diawali dengan pemaparan oleh Saudari Rifka. Anda diberi waktu 7-10 menit untuk memaparkan isi proposal ini dan selanjutnya akan dilakukan pendalaman oleh seluruh tim penguji yang hadir pada pagi hari ini. Dipersilakan kepada Saudari Rifka untuk memaparkan proposalnya. Silakan. Baik, saya Rifka Ranselengo akan memaparkan proposal skripsi saya yang berjudul Konsep Pemikiran Pendidikan Agama Islam Habib Said Idrus bin Salim Al-Jufri dan implementasinya di MTS Al-Khairiyat Sangkup 1. A. Latar belakang masalah. Pendidikan merupakan kebutuhan penting bagi manusia, negara maupun pemerintah. Sebab pendidikanlah yang menentukan baik dan jeleknya perjalanan sejarah hidup manusia. Oleh karena itu, pendidikan bukan hanya sekedar mentransfer pengetahuan pembinaan mental, jasmani dan intelek semata. Akan tetapi, bagaimana pengetahuan dan pengalaman yang telah didapatkan dipraktekkan dalam perilaku sehari-hari. Oleh karena itu, pendidikan merupakan suatu proses yang diperlukan untuk mendapatkan keseimbangan dan kesempurnaan dalam perkembangan individu maupun masyarakat. Pendidikan juga merupakan sebuah aktivitas yang memiliki maksud dan tujuan tertentu yang diarahkan untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya melalui pengetahuan yang ia dapatkan. Adapun konsep pemikiran pendidikan agama Islam menurut Habib Said Idrus bin Salim Al-Jufri adalah pendidikan sebagai segala yang mempengaruhi kebaikan kepada roh manusia yang semenjak kecil sampai dewasa sehingga menjadi orang tua sekalipun. Oleh karena itu, manusia harus menerima didikan asal memiliki roh kesucian atau pikiran yang sehat. Batasan dan rumusan masalah. Yang pertama, batasan masalah. Peneliti ini penulis membatasi masalah dengan para konsep pemikiran pendidikan agama Islam Habib Said Idrus bin Salim Al-Jufri dan implementasinya di MTS Al-Khairiyat Sangkup 1. Yang kedua, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis mengambil pokok permasalahan untuk dikaji lebih lanjut. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana konsep pemikiran Habib Said Idrus bin Salim Al-Jufri tentang pendidikan agama Islam. Yang kedua, bagaimana implementasinya konsep pemikiran pendidikan agama Islam Habib Said Idrus bin Salim Al-Jufri di MTS Al-Khairiyat Sangkup 1. C. Pengertian judul. Yang pertama, konsep pemikiran pendidikan agama Islam Habib Said Idrus bin Salim Al-Jufri. Pengertian konsep menurut Woodruff, konsep adalah sebagai suatu gagasan ide yang relatif sempurna yang bermakna, suatu pengertian tentang suatu objek, produk subjektif yang berasal dari cara seseorang membuat pengertian terhadap objek-objek atau benda-benda melalui pemikiran pengalamannya. Yang kedua, pemikiran. Secara etimologis, pemikiran berasal dari kata pikir yang berarti akal budi, ingatan, dan angan-angan. Adapun pengertian lain, pemikiran adalah suatu proses cara atau perbuatan memikir, yaitu dengan menggunakan akal budi untuk memutuskan sesuatu persoalan
dengan mempertimbangkan segala sesuatu dengan cara bijaksana. Yang ketiga, pendidikan agama Islam. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan berasal dari kata didik atau mendidik, yaitu memelihara dan memberi latihan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Secara etimologi, Islam berasal dari bahasa Arab, didefinisikan dari salimah yang berarti selamat dari bahaya, atau aslamah yang berarti yang lebih selamat dan aman. Secara terminologi dapat dikatakan Islam adalah agama wahyu berintikan tauhid atau keesaan Tuhan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai utusannya yang terakhir dan berlaku bagi seluruh manusia dimanapun dan kapanpun, yang ajarannya meliputi aspek seluruh kehidupan manusia. Konsep pemikiran pendidikan agama Islam oleh Habib Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri adalah pendidikan menurut beliau sebagaimana tertuang dalam syair-syairnya, yaitu sebagai segala yang mempengaruhi kebaikan kepada manusia semenjak kecil sampai dewasa hingga menjadi orang tua sekalipun. Oleh karena itu, manusia harus menerima didikan asal mempunyai roh kesucian atau pikiran yang sehat. Yang keempat adalah implementasi. Implementasi merupakan terjemahan dari kata implementation, yang berarti suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu bentuk praktik sehingga memberikan dampak baik berupa pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap. Tujuan dan penggunaan penelitian. Pertama, tujuan penelitian. A. Untuk mengetahui bagaimana konsep pemikiran pendidikan agama Islam Habib Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri. D. Untuk mengetahui bagaimana implementasinya konsep pemikiran pendidikan agama Islam Habib Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri. Kedua, kegunaan penelitian. A. Manfaat ilmiah. Penelitian ini sangat diharapkan agar menambah wawasan pengetahuan tentang konsep pemikiran pendidikan agama Islam Habib Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri dan implementasinya di MTS Al-Khairat 1. B. Manfaat praktis, yaitu memberikan sumbangsi bagi lembaga pendidikan, terutama di lembaga pesantren dan madrasah tsanawiyah terkait penelitian yang akan diteliti. E. Penelitian yang relevan. Yang pertama, Jurnal Nur Hayati Institut Agama Islam Negeri IAIN Palu dengan judul Pemikiran Pendidikan Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri dalam Pembentukan Akhlak Islami. Di dalam jurnal ini membahas tentang hakikat pemikiran pendidikan Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri dalam upaya pembentukan akhlak Islami di tengah masyarakat yang mengalami gangguan moral baik secara teologis maupun sosiologis. Yang kedua, Jurnal Siti Arafah dengan judul Al-Khairat dalam Pengembangan Pendidikan Islam di Bolemi. Di dalam jurnal ini membahas tentang pengembangan pendidikan agama Islam oleh Habib Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri. Secara umum, pada garis besarnya bahwa tujuan berdirinya perguruan Islam Al-Khairat untuk mencerdaskan umat manusia dengan melalui pendidikan inilah manusia bisa lepas dari kebodohan dan kemelaratan sehingga kesejahteraan dan kebahagiaan akan diperoleh dan sekaligus akan terwujud oleh masyarakat yang maju dan bertanggung jawab atas terlaksananya cita-cita bangsa. Yang ketiga, Jurnal Saiful Haq dengan judul Konsep Pendidikan Islam dalam Syair-Syair Habib Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri. Di dalam jurnal ini membahas tentang pendidikan menurut Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri sebagaimana tertuang dalam syair-syairnya, yaitu segala yang mempengaruhi kebaikan kepada manusia semenjak kecil sampai dewasa hingga menjadi orang tua sekalipun. Oleh karena itu, manusia harus menerima didikan asal mempunyai roh kesucian atau pikiran yang sehat. Ketiga jurnal di atas memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan penulis teliti. Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang konsep pemikiran pendidikan agama Islam oleh Habib Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri. Adapun perbedaannya adalah terletak pada subjek dan objek yang akan diteliti. F. Landasan teoritis. A. Konsep pemikiran pendidikan agama Islam Habib Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri. Habib Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri mendapatkan pendidikan sebagai ujung tombak dalam usaha dakwanya.
kondisi sosiopolitik masyarakat Muslim Indonesia umumnya dan Sulawesi Tengah khususnya yang saat itu dalam belenggu kolonialisme yang menyadarkan Said Idrus bin Salim Al-Jufri akan pentingnya pemberdayaan umat dan cara terbaik mewujudkan hal itu adalah melalui pendidikan. B. Tujuan pendidikan Islam menurut Said Idrus bin Salim Al-Jufri. Tujuan pendidikan Islam secara jelas diungkapkan oleh Said Idrus bin Salim Al-Jufri dalam syairnya, yaitu sebagai berikut: wahai putra putri Palu al-Khairat adalah ibumu. Ia mengajar mereka yang mempunyai tujuan dan kemauan, karena al-Khairat negerimu terkenal dengan ilmu. Banyak orang yang dari berbagai penjuru menuju kepadanya untuk mencari ilmu. Adapun beliau juga bersenandung dalam syairnya yang satu ini, yaitu aku menyuruh setiap muslim kepada ilmu dan ketakwaan dengan kondisiku dan hartaku juga pernah dan lisanku. Aku juga ajar mereka menuju Allah, dan ini kitabnya menjelaskan tentang cahaya dari berbagai bentuk kegelapan. Syair-syair Habib Said Idrus bin Salim Al-Jufri di atas memberikan keterangan bahwa beliau pribadi dan perguruan al-khairat dibangunnya memiliki tujuan untuk mengajar kaum muslimin dan para peserta anak didiknya untuk bertakwa dalam arti mengabdi semata-mata hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkan isi kitab suci Al-Qur'an sebagai penerang jalan kehidupan di dunia maupun di akhirat. Guru profesional menurut Habib Said Idrus bin Salim Al-Jufri. Yang pertama, memberikan motivasi dan meluruskan niat semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tulus dan penuh kasih sayang. Yang ketiga, bertakwa, ikhlas, berakal cerdas dan taat. Selanjutnya, Y. Metodologi penelitian. Yang pertama, jenis dan pendekatan penelitian. Penelitian yang digunakan yaitu menggunakan kualitatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Yang kedua, tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian yang diambil adalah di MTS Al-Khairat Sangkut 1, Desa Sangkut, Kecamatan Sangkut, Kabupaten Bolaang, Lombok Timur. Yang ketiga, jenis dan sumber data. A. Jenis data, yaitu ada data primer dan sekunder. Data primer yaitu data yang dikumpulkan informasi itu siswa-siswi MTS Al-Khairat Sangkut 1. Data sekunder yaitu data yang didapatkan peneliti dari sumber-sumber yang sudah ada. Dan adapun dalam penelitian data sekunder yang peneliti ambil yaitu jurnal, buku, undang-undang, Al-Quran, hadis, serta dokumen-dokumen penting seperti data jumlah siswa-siswi dalam kelas di MTS Al-Khairat Sangkut 1. B. Sumber data. Adapun sumber data yang diambil peneliti yaitu melalui observasi, wawancara, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Yang keempat, teknik pengumpulan data, yaitu ada observasi, wawancara, dan dokumentasi. Yang kelima, teknik analisis data. Analisis data kualitatif dilakukan secara induktif. Peneliti terjun ke lapangan mempelajari, menganalisis, menafsirkan, dan menarik kesimpulan dari fenomena-fenomena yang ada di lapangan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kesempatan yang pertama ini diberikan kepada yang terpelajar Bapak Dr. Muhammad Idrus MAD untuk memberikan masukan, catatan-catatan untuk kesempurnaan proposal ini. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dengan sidang yang sama-sama kita hormati, dari sidang para dewan penguji, khususnya dibuka dalam sidang 18/2/3/2068. Itu nama ini. Rifka ini orang dari mana? Asal berapa? Bolon. Kemudian kenapa Anda membalas Habib Said Idrus ini? Ya, baiklah, saya menjawab karena saya tertarik membahas ini karena MTS Al-Khairat Sangkut 1 itu adalah
cabang Al-Khairat dari pusatnya berada di Palu. Nah, itu sekolah itu baru dibangun sekitar 4 tahun yang lalu. Nah, di situ saya akan melihat bagaimana perkembangan konsep pemikiran pendidikan Habib Said Idrus itu, apakah ada perkembangannya di dalam sekolah itu. Baru 4 tahun. 4 tahun. Kira-kira ada indikasi menurut saudara Tidik sementara sekolahnya baru 4 tahun. Ini kita persiapan saja apakah ada. Kalau ini kan siapa Habib ini ya memiliki pengaruh yang berpikir di Palu itu sangat kuat ya. Sangat kuat. Saya apresiasi sekiranya Anda Palu. Tapi sebenarnya nih Pak Dr. Adrinis, itu saya tidak ada yang ambil skripsi barangkali ada lagi-lagi. Tapi saya tidak tahu apa yang dia riset, nanti cari ya apa namanya. Sebagai pembanding, sebagai periset sebelumnya ada lagi-lagi barangkali yang ambil Habib Said Idrus bin Salim Al-Jufri, kalau saya tidak salah di yang periset kira-kira 2016. Nah, saya kira ini bagus. Hanya saya mau tanya Anda itu apa yang membuat Anda tertarik ke Habib ini? Apa daya tariknya tokoh ini? Yang membuat saya tertarik ingin meneliti tentang ini adalah saya ingin melihat bagaimana guru-guru yang berada di sekolah itu, terutama guru mata pelajaran seperti Habib Said Idrus bin Salim Al-Jufri, mengimplementasinya yang merupakan pelajaran-pelajaran konsep pemikiran pendidikan dari Habib tersebut. Jadi saya akan melihat bagaimana perkembangannya di sekolah situ, apakah sesuai dengan pelajaran, apakah sesuai dengan materi yang diajarkan oleh Habib atau tidak. Jadi saya ingin melihat apa materi yang menurut Habib, pikiran-pikirannya itu yang menurut Anda menarik, konkret, yang ada di yang mau riset itu sanggup atau Palu, apa yang kira-kira menurut Anda yang konkret bahwa pikirannya Habib seperti ini? Yang konkret menurut saya adalah sebagaimana Habib Said Idrus bin Salim Al-Jufri menempatkan pendidikan sebagai ujung tombak dalam usaha dakwahnya yang kondisi sosiopolitik masyarakat Muslim Indonesia umumnya, Sulawesi Tengah khususnya yang saat itu belenggu kolonialisme menyadarkan Said Idrus bin Salim Al-Jufri akan pentingnya pemberdayaan umat dan cara terbaik yaitu dengan mewujudkan hal-hal melalui pendidikan, di mana beliau. Oke, jadi kalau tanya dari yang konkret, ya taruhlah ada sekolah Al-Khairat, ya kan, itu yang konkret sebagai perwujudan dalam pemikiran beliau untuk melawan animisme, dinamisme atau keterbelakangan, ya kan. Nah, itu kan konkret. Di sini juga kan ada Al-Khairat, ada di Koma Al-Khairat, ya kan. Kemudian apa lagi? Kemudian syair-syairnya. Nah, itu adalah salah satu yang menarik karena syair-syair tersebut, karena konsep pemikiran pendidikan agama Islam itu kebanyakan. Apa salah satu syairnya yang menurut Anda menarik? Ya. Apa syair yang menarik? Jadi saya tanya orang. Kalau memang Anda katakan syairnya, ya apa? Syair-syair yang konkret yang tertarik orang. Itu syair-syair ini yang menarik itu menurut saya adalah
Wahai putra-putri akhirat, laksanakanlah kewajiban mengajar. Jadilah kalian dalam kelompok terdepan. Bagimu teladan kepada orang-orang sebelum kamu, guru-guru yang memimpin manusia dengan pemahaman, dengan ilmu setiap bangsa dan mencapai kemuliaan antara bangsa-bangsa. Manusia terkadang mengguli teman-temannya jika ia memiliki pembendaharaan ilmu. Dengan ilmu dan akal tercapai cita-cita. Jika engkau menjadi ilmuwan, janganlah sombong. Apa yang Anda pahami dalam syair ini? Jadi yang saya pahami di dalam syair ini adalah sebagaimana kita seorang guru mengajar nanti itu harus menjaga akhlak dan bagaimana kita memperlihatkan akhlak yang baik kepada masyarakat maupun siswa-siswa yang ada di sekolah tersebut. Apalagi yang menarik? Baru dua kan dari Habibie. Nah, kemudian adapun syair yang satu ini menarik. Nah, sudah kan saya sudah pendidikannya. Apalagi? Yang menarik itu ada bagian guru profesional menurut Said Idrus bin Salim Apa kriteria menurut beliau Habib yang profesional itu seperti apa? Nah, guru profesional menurut Habib itu seperti yaitu ada tiga. Satu saja, seperti saja contohnya. Yaitu memberi motivasi dan meluruskan niat. Jadi ketika kita mengajar nanti itu kita harus ikhlas dan niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah semua orang akhirat ikhlas begitu? Ya tergantung. Itu nanti kita akan riset. Riset karena Anda mau meneliti ikhlas itu menurut Habib seperti apa gitu. Kemudian apa lagi? Karena kan sudah dalami buku dari Habib, maka kita tanya-tanya ini apa daya tariknya dan sehingga Anda menawarkan untuk ditulis dalam sebuah konsep ilmiah. Dan tentu dapat terima kasih kepada Anda karena Anda membuat sebuah karya yang tentu yang monumental untuk mendakwahkan bahwa Habib yang sudah hancur tulang-tulangnya tetapi sampai hari ini kan masih hidup dengan pikiran-pikirannya. Ada pikiran-pikiran yang hilang dan itu secara akademik kita uji apakah betul Habib ini seorang yang seperti yang Anda bilang ya. Makanya saya tanya konkretkan, bukan ungkapan-ungkapan saja tapi real apa yang Anda sampaikan. Ada lagi yang mau Anda sampaikan? Ya, sudah Pak. Ini hari ini masa mau selesaikan. Hanya itu yang Anda dapatkan. Sudah berapa buku-buku Habib kau baca? Yang langsung dari tulisan beliau? Dari jurnal itu ada 4. Berarti kalau dari jurnal bukan tulisan beliau langsung kan dari orang lain. Ada yang tulisan langsung dari beliau yang buku. Belum, nanti cari internet Anda itu akan pinjam palu ya. Kalau memang Anda mau mempersiapkan kalau diterima di dulu berarti Anda ke Palu ya. Kamu orang Palu? Nanti ke Palu meneliti betul dan temui sahabat-sahabat, kerabat-kerabat, murid-murid yang setia sama beliau. Begitu juga nanti Anda akan temui orang-orang yang tidak senang sama Habib. Nah, jadi interaksi antara ya, orang yang dicintai, jadi Habib ini orang yang dicintai, tetapi tidak berarti semua orang cinta ya. Ada orang juga yang tidak senang. Karena sekiranya Habib ini hanya dicintai semua orang, saya kira tidak sekelas ini. Ada juga yang tidak senang, sama dengan Nabi kan. Ada yang senang, ada yang cinta, kan ada juga musuhnya. Musuh-musuh itulah yang membuat orang seperti Rasul di jadi besar orang. Makanya orang semakin kuat musuhnya dia semakin besar. Nah sekarang Anda
pendahuluan ini sesuai dengan saya hanya ikut pimpinan sidang katanya pendalaman, jadi kita dalami. Anda katakan di sini, coba di latar belakangnya, coba ya. Hidup di dunia ini apa? Apakah ini menurut Habib atau menurut Anda? Coba kita mau dalam. Benar, baca. Menurut Habib, Coba baca. hidup di dunia ini tidak lepas dari pendidikan, karena tujuan sesungguhnya manusia bukan hanya sekedar untuk hidup, melainkan ada tujuan yang lebih mulia daripada sekedar hidup, dan semua itu dapat tercapai dan terwujud lewat pendidikan. Itulah yang membuat perbedaan manusia dengan makhluk lainnya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadikan lebih unggul dan lebih mulia. Apa yang membuat mulia manusia itu? Contohnya manusia memiliki akal pikiran yang sehat, berbeda dengan Nah ini di sini Anda katakan dapat tercapai dan terwujud lewat pendidikan, ya kan? Apakah orang yang berpendidikan itu mulia atau tidak? Hah? Apakah orang yang berpendidikan itu mulia? ya, Nah, hari ini ada contoh kan yang konkret, jadi perdebatan menarik antara ini dengan Terawan kan, dan Terawan. Ini kan orang berpendidikan semua kan, ya kan? Nah, pertanyaannya, apakah pendidikan itu bisa menjamin orang mulia dan tidak sesuai dengan siapa namanya, Habib Sayyid Ali Rusdi. Buktinya ini sekarang sudah dibubarkan katanya. Saya tetap apakah betul atau tidak. Presiden sudah bubarkan. Pertanyaannya, apakah pendidikan bisa memuliakan seseorang? Bergantung apa? tergantung cara orang menangkap. Ini barangkali dari Habib kan ada sebab apa yang membuat orang mulia dan terhormat. Nah, ternyata kan pendidikan tidak bisa dibangun dengan terhormat. Karena banyak orang berpendidikan yang dokter-dokter, ada yang profesor, ternyata ya itulah berangkat dari ini itu kan pulang profesor, pakar semua kata dokter Indonesia. Nah sekarang di soal ya, dan ternyata muncullah pikiran bahwa ya ternyata pendidikan tidak menjamin ya, jadi orang mulia dan terhormat. Seharusnya di situ memposisikan diri seobjektif mungkin. Apalagi sudah ditemukan uang sekian, berarti orang sudah menduga bahwa dengan ada kita ini harus ada uang macam-macam. Akhirnya harus ujung-ujungnya ya dibubarkan. Pertanyaannya yaitu, nah kita berangkat kembali ke Habib, apa yang membuat orang mulia dan terhormat berkaitan dengan pendidikan? Coba baca di surah Al-Baqarah itu, halaman 13. Menarik. Ada halaman 13. Saya begini kata-kata perbaiki. Bisa kita putus ini bacanya dari tadi. Terjemahannya saya baca. Coba baca. Maknanya apa? Terjemahan
dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya, kemudian mengungkapkannya kepada para malaikat, lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama-nama benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar. Yang pertama, ayat ini menjelaskan tentang bahwa sejarah kehidupan lahir bersamaan dengan sejarah kehidupan manusia di muka bumi. Oke, pertanyaan ini, siapa yang memberikan penjelasan sebenarnya para malaikat ini? Nah, siapa yang memberikan penjelasan nama-nama benda itu? Nabi Adam Waalaikumsalam yang menjelaskan. Adam yang memberikan penjelasan. Sampai malaikat sujud itu. Oke. Kalau menurut Habib kira-kira penjelasannya itu bagaimana? Jadi kalau menurut Habib bahwa sejarah pendidikan lahir bersamaan dengan sejarah kedatangan manusia di muka bumi ini. Jadi pendidikan itu sudah ada sejak ia lahir. Coba aja halaman 14. Baca baik-baik. Pertanyaan saya, siapa yang memberikan penjelasan di situ di surga? Kan ini kan bayangannya di surga, para malaikat itu. Siapa yang memberi penjelasan? Halaman 14. Oke, baik ya. Saran saya nanti baca Al-Quran memperbaiki, itu bisa tulisan muat sedikit, berbicara itu harus teliti ya. Jadi tadi sudah tidak oleh Pak Ilham, ya jangan sembarangan asal bicara ya. Detailnya orang harus tepat, jangan gitu. Kalau tidak sebut saja SPG, AGK. Kalau usah disingkat panjang karena sudah salah itu. Nah, itu terbukti dari tulisan-tulisan ini banyak sekali kesalahan. Yang huruf besar seharusnya besar. Nah itu. Apa yang kita jawab tadi? Jadi itu dicoba Habib katakan pendidik yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Peserta didik itu Adam. Jadi yang memberikan penjelasan pada dasarnya di surga itu kan bukan ada Tuhan langsung. Ya kan? Ya sama dengan Habib, ya mampukah kita menyatu dengan Tuhan? Kan tidak mudah ya. Karenanya menjadi hamba Tuhan itu tidak mudah. Ya sama hari ini kalau saya tanya, yang puasa siapa? Hah? Orang tidak mau. Yang puasa itu Tuhan. Itulah sebabnya yang puasa itu hari ini ya hamba-hamba Tuhan yang punya kapasitas keimanan dan ketakwaan. Kalau manusia tidak mau. Coba lihat kalau ke pasar kemana. Makanya syarat puasa itu kan harus orang balik, sehat berpikir. Makanya kalau orang makan kan kita sudah paham ya, memang dia belum balik dan memang dia tidak sehat. Sama dengan mahasiswa. Nah, karenanya ya itu memang memohon petunjuk ya, sama yang kita sampaikan tadi ide apa kan? Ya itu kan kayak anak-anak saja kalau menurut bahasa Gus Dur itu. Jadi memang ketika kita berilmu ya harus kita konsisten. Akademik bimbingan itu ya akademik konsisten. Kayak tadi Anda ditegur oleh itu sidang yang terlambat, itu berarti Anda belum sampai ke hamba Tuhan, baru masih proses ke sana ya. Itu harus konsisten karena kapasitas keilmuan itu dijaga, karena itu amanah Tuhan ya. Karena kalau tidak Anda dicabut rahmatnya, itu yang kita takuti. Jangan main-main mengenai amanah akademik, tanggung jawab akademik, tanggung jawab keilmuan ya. Karena tidak mudah ya, sama dengan Habib. Mengapa dia matikan? Karena tanggung jawabnya itu sebagai pendidik, tanggung jawabnya sebagai pendakwah. Nantinya sebentar orang akan mencatat kita dalam sejarah. Karenanya itu baik yang puasa, kita mengajar, yang mengajar
Tuhan langsung. Maka rahmat Allah di dalam diri ya seperti yang Anda sampaikan, ada cahaya ini, cahaya itu dijaga. Karena kapan itu keluar dalam diri kita, perhatikan itu orang ya, kalau dia sudah banyak salahnya, apapun yang dibicarakan salah terus, tidak pernah benar, karena rahmat Allah sudah keluar. Itu yang dijaga di dalam ilmuwan yang sekelas Habib. Makanya Anda dididik juga karena Anda mengambil Habib. Makanya saya tanya di sini, itu dia jelaskan, pendidik itu Tuhan. Artinya ilmu itu kan Tuhan, Tuhan dijaga itu sangat konkret. Adapun Adam kan murid saja. Adam ini kan manusia. Ya seperti Anda murid. Tetapi yang kita jaga, makanya walaupun murid tetapi dia dengan menyatu dengan Tuhan dan cerdas, orang tua pun juga tunduk dan takluk kepada kebenaran. Nah ini yang kita bangun di IAIN supaya kita jadi contoh, jadi teladan yang baik. Makanya ilmuwan yang konsisten, diapakan saja mau dihinakan justru tambah mulia, direndahkan tambah tinggi dia. Kenapa? Ada Tuhan di dalam. Nah, itu yang dibangun, konsep-konsep itu yang kita bangun. Jangan memperturutkan hawa nafsu, karena ya ini puasa ini memperturutkan hawa nafsu, kita rendah. Jadi ini dalami ya, solusi dalami. Kalau memang fokus yang Anda bahas, perkuat bacaanmu, dan Anda harus baca buku-buku asli dari Habib. Saya tidak tahu dengan bahasa Palu atau bahasa apa, nanti Anda ke Palu. Kalau memang Anda diterima itu, Anda ke Palu, meriset kira-kira 1 atau 2 bulan ya terserah Anda. Kemudian nanti Anda lihat implementasinya di sana seperti apa, dan di tempat-tempat lain seperti apa, sehingga nanti ini bisa menjadi karya yang monumental. Ya, saya kira itu. Baik. Terima kasih masukan dan saran yang sudah disampaikan tadi. Sudah dicatat semua ya. Beberapa catatan penting tadi menyangkut sumber data. Ya, sumber data ya, ini penting. Sebelum lanjut, saya ingin sampaikan ke tim penguji bahwa untuk konsep atau syair-syair beliau ini itu semuanya dalam teks bahasa Arab. Tidak ada yang bahasa Indonesia ya. Jadi tidak boleh yang artinya yang ditampilkan. Di kampus ini yang punya kopian itu syair-syair yang asli itu ada sama Pak Adjan Rondonuwu, saya pernah lihat itu. Ini syair-syair Habib Idrus. Dan kalau ingin bertemu dengan murid beliau yang asli, pernah belajar langsung dengan beliau, bahkan beliau diberi gelar sebagai kasetnya Habib Idrus, itu adalah Imam Masjid Raya Ahmad Yani, Pak Ustadz Sofyan Lahilote. Itu murid beliau itu, murid pertama. Ya, sehingga Anda disarankan untuk menghubungi Ustadz Sofyan Lahilote karena beliau yang tahu persis itu. Beliau ini setiap beliau berkunjung ke Jawa, Habib Idrus ketika berkunjung ke Jawa itu didampingi oleh Ustadz Sofyan Lahilote. Sebelum pertemuan dimulai, para habaib, semua habaib itu di Jawa dengan Habib Idrus ini, itu Ustadz Sofyan Lahilote ini yang mengumandangkan syair-syair itu. Jadi beliau yang bernyanyi dengan mengumandangkan syair-syair itu, dan habaib-habaib yang ada di Jawa itu banyak sekali yang merasa terhibur dengan syair-syair beliau ini, dilantunkan oleh Ustadz Sofyan Lahilote. Nah ini penting ya, untuk saya pikir dengan satu sumber ini sudah cukup luar biasa Anda mengkajinya, bukan hanya sekedar teksnya ya, tapi maknanya juga beliau sampaikan. Jadi boleh jadi narasumber utama beliau ya untuk dijadikan. Kemudian buku-buku lainnya saya pikir memang penting tadi untuk berhubungan dengan orang di Palu. Di sini juga ada Al-Khairat di Mapanget, ada beberapa di situ yang ustadz-ustadz yang senior. Saya pikir mereka punya buku-buku tentang Al-Khairat, dan Anda harus punya biografi tentang Habib Idrus di sini ya. Bagaimana sejarah beliau dari Yaman ke sini. Bahkan beliau itu sempat melalui Sulawesi Utara sebelum ke Palu itu. Iya, jadi beliau sempat ke Palu. Jadi beliau itu dalam penerbangan dalam sejarah, ketika sampai di atas Palu itu ada cahaya yang beliau lihat di situ. Nah, makanya beliau tetapkan Palu sebagai pusat beliau berdakwah. Itulah kapal. Nah, di tempat waktu itu sempat naik pesawat, kemudian beliau melihat ada cahaya turun di Palu. Dan nanti dilihat di sejarah itu pasti ada diceritakan itu seperti itu.
Tapi yang paling terpenting adalah narasumber Anda itu penting adalah orang-orang yang tahu persis tentang sejarah ini. Ya minimal pemikiran-pemikiran beliau itu semuanya dicantumkan atau dikeluarkan lewat syair-syair beliau itu. Jadi beliau setiap ada sesuatu langsung keluar itu. Beliau menciptakan syair-syair. Nah, bahkan syair-syair kebangsaan itu luar biasa banyak sekali beliau tentang kebangsaan itu. Apalagi pendidikan sudah sangat banyak sekali. Oke, demikian tadi masukan-masukan dari penguji 1. Kami ucapkan terima kasih. Dan selanjutnya kami persilakan penguji 2 Bapak Amiruddin MPD untuk memberikan masukan-masukan untuk proposal ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang sama-sama kita hormati Ketua Dewan Mahasiswa Pelajar Bapak Haji Munito, yang sama-sama kita hormati selaku penguji 1 ada Bapak Dr. Idris, Ustaz ya selaku sekretaris Ustaz Abdul Ilham MPD, terkhusus Anda ada juga Aranselengro ya, harus baca pelan begitu. Mohon maaf juga untuk semuanya atas keterlambatan saya. Kesiangan. Baik, ada beberapa hal yang ingin Bapak tanyakan dikarenakan sudah dijelaskan ya oleh Ketua selaku 1 historis ya, sejarah beliau boleh dikatai. Saya juga pernah mendengar ya di Sumatera, di Pekanbaru waktu kuliah, mendengar sejarah singkat beliau ini pernah dibahas oleh guru ya, Kiai Haji Said Habib Said Idrus bin Salim Al-Jufri, dan implementasinya di MTS Al-Khairat Sangkup 1. Ketepatan ada juga teman saya di Palu, Ustaz Jufri Al-Bajuber yang punya pondok pesantren baru-baru. Saya pernah tanyakan tentang beliau ya. Beliau katanya orang alim, orang yang alim. Salah satunya tempat pusat dakwah beliau di Palu. Bapak Muntrasan. Baik, mengenai apa yang disampaikan oleh Dewan Ketua tadi, hilang pertanyaan yang akan ditanyakan, tapi ada pengembangan sedikit ya. Katanya beliau ini dikenal melalui pemikiran pendidikan agama Islam ya, konsep pemikiran. Kalau kita bicara konsep itu kan konsep, apa itu konsep yang dipahami oleh Rifka? Rancangan ide itu konsep. Ada bahasa selain itu, konsep itu apa? Dari konsep rancangan pemikiran pendidikan agama Islam. Jadi kesimpulan dari konsep pemikiran ahli ini ya, Habib Said Idrus ini, tadi disebutkan hidup di dunia ini tidak lepas dari pendidikan. Tapi kata-kata ini sebenarnya terbantahkan sesuai apa yang dikatakan oleh penguji 1 tadi. Tidak, pendidikan itu tidak bisa mengunggulkan seseorang dan tidak bisa menjatuhkan seseorang. Jadi tergantung prometer pendidikan itu seperti apa dia. Karena mengukur seseorang itu kalau dalam agama ketakwaannya katakan illa atrakum, kecuali ketakwaannya, bukan pendidikannya, tetapi buah dari pendidikan itu ketika diamalkan maka menjadi orang yang bertakwa. Nah, bisa jadi itu untuk melepaskan permasalahan seperti kalau dikatakan pendidikan itu adalah syarat masuk surga, tidak juga seperti itu. Karena inti dari pendidikan pemikir yang diteliti ini adalah mencari tempat di surga. Coba baca bait syairnya.
Bait syair itu Bapak setuju kalau bait yang bahasa Arabnya dimasukkan kemudian diterjemahkan. Jadi tidak hanya terjemahannya. Jadi kalau ada baitnya nanti Rifka ini sebagai masukan, baitnya itu Rifka tahu membacanya. Bait apa? Bait wafir atau itu kalau bait itu ada itu bahar ya. Itu ada nama-nama baitnya dan bunyi-bunyinya nadanya ini baca secara apa? Secara wafir atau bahar atau banyak itu ada berapa belas nama-nama bait, cara membaca bait. Misalnya qala Muhammadun huwa Malik itu bacanya baca apa namanya? Tapi lebih utama lagi membaca Al-Qur'annya baik. Orang yang lancar membaca Al-Qur'an dia akan lancar karena bait syair ini dibaca sama dengan sama membaca Al-Qur'an, tetapi ada nada-nada terkhusus, tidak sama. Tidak ada nada kalau ini bait ini dibaca bait nama baitnya ada. Itu ada di pelajaran kalau di pesantren itu ada dipelajari apa nama kitabnya saya lupa. Apa itu? Hah? Apa? Kita menentukan baca bait syair itu. baca. Nah itu ada itu. Jadi kalau nanti bait syair ini kan diterjemahkan, Bapak ada baca terjemahannya. Mana halaman berapa baitnya tadi? Bergiatlah kalian menuntut ilmu pada murid al-khaira, ya. Orang-orang berilmu menempati beberapa derajat. Niatkanlah dengan pelajarinya agar kamu mengikuti kebenaran agama karena amal itu tergantung niatnya. Karena amal itu tergantung niatnya ini sudah dalam sekali ya. Kalau orang yang sudah menjiwai, sudah menyatu dengan amalan-amalan itu, kemudian amalan orang yang beramal dengan ilmu artinya baru mendapatkan hasil kebenaran agama karena amal itu tergantung kepada niatnya. Nah, jadi semua amalan itu tergantung kepada niatnya. Tapi orang yang beramal juga harus berilmu. Jangan beramal tanpa berilmu, itu kosong. Jadi beramal dengan ilmu. Kenapa demikian? Dikatakan demikian beramal dengan ilmu karena seseorang yang beramal, katakanlah orang yang berpuasa ya. Kalau dia tidak dengan ilmu, tidak tahu hal-hal yang membatalkan puasa, dia mungkin melanggar hal-hal yang membatalkan puasa. Itu contoh kecil. Atau sholat dan lain sebagainya, hal yang membatalkan sholat. Otomatis orang yang beramal itu dengan ilmu, tahu hal-hal ini membuat batalnya sholat, ini membuat tidak batalnya sholat dan lain sebagainya. Jadi itu. Jadi bait syairnya kedepannya kalau boleh, kalau bisa dibuat bahasa Arabnya. Kemudian nanti dibacakan oleh kalau teruskan ini dibacakan oleh Rifka. Seperti apa bacaannya, terutama bacaan Al-Quran. Sebagaimana yang disampaikan oleh satu ini Urgen yang paling penting ya. Kemudian mengenai tulisannya, Bapak kembali ke tulisan. Ini pedoman yang tahun berapa dipakai oleh RFK? 2018. Sudah dibaca sambil diteliti, ditelaah ini pedoman itu dan ditulis sesuai kemauan kehendak pedoman tersebut, ya. Tapi kenapa tidak konsisten? Allah Subhanahu Wa Taala contoh kecilnya, SWT-nya itu ada yang besar, ada yang kecil, kemudian ada potongan, kemudian disambung. Coba perhatikan di pertama di halaman 1 latar belakang. Kemudian dibaca selanjutnya lagi. Ini ada saran Bapak ya, karena Rifka mempunyai teman sejawat yang sama-sama perjuangan dekat. Boleh dibagikan bab 1, 2 halaman, 3 halaman pada teman-teman dibacakan. Kalau ada kata-kata atau faedah yang melenceng dari faedah yang diikuti bisa diperbaiki. Apalagi nanti kedepannya hasil itu kan lebih banyak lagi. Jadi kalau proposal masih bisa tambah dibantu, tapi kalau hasil itu kan sudah banyak ya, sudah tebal, jadi butuh bantuan. Coba Bapak kasih satu satu kesalahannya 4, coba halaman 4 itu konsep. Kemudian
Sempurna itu pakai H atau sempurna? Subjektif ya. Itu salah satu contoh. Kemudian halaman 5, kalau dalam bahasa Arab itu di dalam kaidah seperti apa? Kalau kalbu atau kolbu, ini kalau kalbu, nah, kalbu itu apa? Yang maksud kalbu, kolbu. Nah, maka ikuti kolbu ya, kalbu. Kalau bahaya itu kalau bertambah N, nah, ada yang paham nanti, bisa-bisanya yang paham bahaya. Jadi maknanya anjing, kolbu itu hati, jauh sekali ya. Halaman 6, rohaji ya. Pendidikan agama Islam juga adalah bimbingan jasmani rohaji. Rohaji itu yang bahasa Arab itu atau bahasa Indonesia? Yang lagu-lagu sekarang itu apa arti rohaji? Hah? Maksudnya apa itu mau ditulis itu, maksudnya waktu itu mau ditulis apa? Halaman 6, pendidikan agama Islam juga adalah pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam juga adalah bimbingan jasmani, rohani berdasarkan hukum agama Islam menuju kepada terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam. Rohani. Itu rohani berarti. Oh, berarti tujuannya rohani ya. Usia ya. Halaman 7 coba semua kata-kata itu nanti bisa diambil lanjutkan dibaca ya untuk apa mengenai tulisan bulan purnanya, coba nama orang seperti apa di halaman 8. Halaman 5 madrasah sanawiyah tingkatnya CS ya, madrasah alinea baik kedua Kek Hasan SMP yang lebih itu nama sekolahnya atau perhatikan nanti banyak sekali ya hal-hal yang menyendak ketika dibaca. Oke, terakhir, sebagaimana kami sampaikan, kita harus ketemu dengan Ustaz siapa tadi? Ustaz Sufyan. Pernah ketemu Sufyan, pernah sholat di sana. Bapak ada jarang di sini, Bapak pernah melihat, Bapak pernah ketemu Ustaz. Coba Anda nanti konsultasi, betul nggak? Mampu nggak kira-kira nanti diteliti oleh mereka melalui orang-orang yang pernah bertalaki ilmu, menuntut ilmu kepada beliau. Bapak kira mampu karena orang yang dekat dengan beliau itu orang yang bertalaki dan pernah ikut halaqah beliau itu bisa dipertahankan, kemudian bisa dicari tahu siapa-siapa orang-orang yang terdekat dengan beliau dan punya buku sejarah historis beliau atau sejarah atau biografi beliau, terutama bait syairnya. Nah, pertanyaan Bapak ini harus ada konsentrasinya. Yang diteliti ini pemikiran beliau ini dituangkan melalui bait syair atau pemikiran metode cara pengajaran beliau. Nah, ini perlu nanti dievaluasi, didiskusikan lagi apakah bait syairnya yang pemikiran beliau dituangkan melalui bait syair yang akan diteliti atau strategi pengajaran halaqah beliau dalam mengimplementasikan ilmu agama atau dalam dakwah beliau. Itu kan saran Bapak nanti perlu dipertimbangkan biar fokus ya di rumusan masalahnya. Karena kalau baiknya nanti rumusan masalahnya harus diperbaiki juga. Aku kira begitu. Saya kira cukup begitu Pak. Baik. Terima kasih atas waktu. Baik, terima kasih kepada penguji dua yang sudah memberikan banyak catatan perbaikannya.
memang setelah dibaca proposal ini halaman 1 sampai halaman akhir mulai dari cover itu tidak ada satu halaman pun yang bebas dari coretan. Artinya tidak ada yang tidak keliru, banyak sekali salah ya. Kesalahan-kesalahan ketik, kemudian di yang mestinya dipisah kemudian disambung. Yang paling banyak itu adalah misalnya menemukannya. Nah itu cuma satu n-nya, menemukan ya. Mestinya menemukan 2 n di sebelum itu kan. Itu banyak terjadi berulang-ulang. Ini Bapak sudah lihat, baca, tidak ada satu lembar pun yang tidak ada kesalahan. Jadi saran tadi dia harus minta bantuan yang lainnya untuk membaca supaya lebih bagus. Oke, terima kasih kepada penguji juga atas masukan-masukannya. Dan selanjutnya pembimbing sekaligus penguji pada hari ini Pak Abrari Ilham dipersilakan untuk memberikan masukan. Silakan. Terima kasih kepada Ketua Sidang Ujian Seminar Proposal Bapak Dr. Adril Lundeto, MPDI. Kami hormati penguji 1 Bapak Dr. Muhammad Idris, Magister Agama. Penguji 2 Ustadz Amiruddin, MPD. Rekan-rekan mahasiswa yang hadir dan Saudari Rifka Raselengo. Ya, saya menyimak tadi ya, jadi pendengar setia penguji 1 dan penguji 2. Banyak masukan. Ya, tulis di biodata ya. Ya banyak masukan tadi ya yang saya pikir membangun proposal ini. Apalagi tadi ada 2 penekanan di mana proposal ini ada typo. Sebenarnya kalau mahasiswa kita pintar menggunakan komputer, itu tidak perlu Anda store ke teman-teman Anda untuk baca. Pakai aplikasi typo, nanti dia bisa membaca kira-kira kesalahan kata dalam tulisan itu secara otomatis dan tidak perlu Anda ganti satu persatu, itu bisa di format dalam hitungan detik, itu bisa bebas dari typo ya. Cuman jarang mahasiswa yang sejauh itu dia berpikir, padahal ada yang praktis ya, kita sudah canggih. Saya nggak mau ajarkan pakai aplikasi apa ya, silakan nonton YouTube bicara. Sudah dewasa kan? Oke, ini Anda ingin meneliti tentang konsep pemikiran ya. Konsep pemikiran dari salah satu tokoh yang masyhur di Indonesia Timur, bahkan di seluruh Indonesia ya. Kira-kira indikator apa yang bisa digunakan untuk memahami atau mendalami pemikiran seseorang? Indikatornya apa? Indikatornya apa ya? Indikatornya adalah pembelajaran pendidikan agama Islam. Ya, Anda ingin mengetahui pendidikan agama Islam menurut Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, itu indikatornya apa? Misalnya begini ya, indikator yang Anda pakai adalah siapa guru-guru dari Habib Idrus Al-Jufri. Guru-gurunya siapa? Latar belakang pendidikannya apa? Kemudian ada nggak pengaruh politiknya? Ini indikator-indikator yang bisa Anda pakai untuk mengetahui pemikiran dari Habib Idrus Al-Jufri itu seperti apa. Nah, supaya Anda bisa memahami secara utuh konsep pemikiran. Jadi kalau Anda hanya ingin melihat pemikiran dari Habib itu dari syair yang beliau buat, itu saya pikir tidak komprehensif ya. Kalau begitu ya Anda meneliti syair saja, tidak meneliti konsep pemikirannya. Oke, syair itu salah satu indikator bahwa pemikiran beliau bisa dibaca dari syair-syair, gubahan-gubahan syair beliau. Tapi banyak indikator yang harus Anda pakai untuk memahami pemikiran beliau. Habib punya buku enggak? Buku yang ditulis oleh Habib, ada enggak bukunya? Habib punya buku enggak? Belum ada buku, enggak pernah menulis buku beliau. Sudah, cuma kalau dari saya sendiri baru membaca. Oh, ada buku beliau ya? Saya cari-cari saya enggak ketemu ya. Saya pikir beliau enggak punya buku.
Nah, kalau beliau punya buku, kamu harus cari dan kamu baca bukunya sehingga kamu bisa memahami pemikiran beliau. Salah satu indikatornya dari buku. Oke, karena begini ya, kalau kita baca sejarah tentang Al-Khairat, Pondok Pesantren Al-Khairat, itu kan saya lihat ya, dari mulai didirikan di tahun 1930, kemudian nanti sempat ditutup oleh Jepang 1942, ya kan? Kemudian dibuka lagi 17 Agustus 1945. Oke, ada pergolakan politik di sana ya. Kemudian di 1964 Al-Khairat mendirikan universitas perguruan tinggi dengan 3 fakultas, gitu kan dalam sejarahnya ya. Di 1965 di peristiwa G30 SPKI itu ditutup lagi, kemudian dibuka lagi 1969. Nah, saya sempat berpikir keras, apakah memang ada pengaruh politik kuat dalam perkembangan Al-Khairat sehingga sampai ditutup, ya ditutup kemudian dibuka lagi. Nah, sehingga kalau itu ketemu, itu bisa menjadi satu konsep. Nah, kalau memang pemikiran pendidikan Islam yang Anda teliti dari Habib ini ada faktor politiknya, ya nanti akan ketemu misalnya pembahasan tentang jihad, ya itu seperti apa, itu nanti akan ada korelasi. Makanya penting bagi Anda untuk mengetahui indikator apa sih untuk memahami pemikiran seseorang. Saya akan mendalami atau ingin mengenal Anda lebih dalam. Kira-kira indikator apa yang saya pakai untuk mengenal Anda? Ya saya cari medsos Anda apa, gitu kan biasanya orang ingin kepo seseorang kan cari, apa sih yang dia tulis-tulis ini dalam statusnya. Kemudian saya tanya ke teman-teman Anda, bagaimana sih Rifka ini? Atau saya bertanya kepada saudara-saudara Anda atau orang tua Anda. Itu indikator yang bisa saya pakai untuk memahami Anda. Itu ya, jadi kalau Anda jangan berfokus ke syair, karena Anda ingin memahami konsep utuh pemikiran dari Habib Idrus Al-Jufri. Jadi harus Anda cari indikatornya apa. Karena guru itu mempengaruhi, mudah sekali. Ingin mencari pemikiran seseorang, cek gurunya, itu pasti akan mempengaruhi. Setidaknya akan mempengaruhi meskipun tidak didominasi. Ya. Murid-murid dari Imam Syafi'i itu terpengaruhi oleh Imam Syafi'i. Oke, itu pasti ya. Murid-murid dari Imam Abu Hanifah pasti terpengaruhi oleh Imam Abu Hanifah dari segi pemikiran dan lain sebagainya. Kemudian kira-kira perkembangan pesantren Al-Khairat itu apakah murni dari pemikiran Habib atau ada keterlibatan dari pihak lain? Ada keterlibatan dari pihak lain. Siapa yang terlibat? Ada NU. Perkembangan Al-Khairat di Palu. NU juga memberikan sumbangsi pemikirannya. Iya. Dalam hal apa? Sekarang siapa yang melanjutkan lembaga pendidikan Al-Khairat di Palu? Sekarang siapa yang melanjutkan? Sempat lupa namanya, cuman adik dari beliau. Adik atau cucu? Hah? Setahu saya cucu ya. Setahu saya cucunya. Iya. Dan kalau saya baca dan saya cari tahu siapa cucunya beliau, ternyata basic pendidikan beliau itu dari Mesir. Ya, cucunya beliau ini sempat menempuh pendidikan di Mesir. Dan ternyata di Al-Khairat itu terpengaruhi oleh lembaga pendidikan Mesir, Dinia, lembaga pendidikan yang berasal dari Mesir. Contoh, kamu lulusan Al-Khairat ya? Bukan. Oke. Kalau di Kementerian Agama kan ada mata pelajaran Al-Quran hadis. Ya, tapi kalau di Al-Khairat itu dipisah, ya kan? Mata pelajaran pendidikan Al-Quran, mata pelajaran Al-Quran, tajwid dan tafsir. Itu satu kan? Yang kedua, hadis. Itu tidak dimakan hadis tapi mustalah hadis. Itu terpengaruhi dari mana? Itu dari Mesir. Itu dari Mesir, Dinia Mesir, lembaga pendidikan Mesir. Nah, sehingga saya memberikan satu gambaran, ini yang sejauh saya pahami bahwa pendidikan Al-Khairat itu
seiring perkembangannya itu tidak murni dari pemikiran beliau, tapi dikembangkan oleh cucu-cucu beliau. Karena pengaruh kuat tadi dari latar belakang pendidikan dari cucu-cucunya. Nah, itu yang paling sulit ya. Anda ingin mengeluarkan satu konsep memang murni dari beliau yang diimplementasikan di mana di MTS Al-Khairat Sangkup. Jadi kata kuncinya adalah itu tadi, indikator dari pemikiran beliau itu apa. Ya, sehingga nanti tidak terkontaminasi. Jadi jangan sampai memberikan satu kesimpulan ternyata di MTS Sangkup MTS Al-Khairat Sangkup itu terkontaminasi dengan perkembangan pendidikan dari cucunya. Itu nanti akan beda, saya pikir ya. Seperti itu. Jadi Anda harus gali dulu informasi bahwa pemikiran beliau ini terpengaruhi kuat oleh apa. Nah, sehingga nanti Anda tidak memaksakan dari syair beliau itu inilah yang masuk dalam pendidikan. Belum tentu, karena tadi saya katakan bahwa ada pengaruh politik kuat sampai ditutup 2 kali Al-Khairat itu. Berarti ada pengaruh politiknya sehingga mempengaruhi pemikiran. Itu pasti terjadi ya. Orang-orang yang masuk dalam politik itu akan terpengaruhi oleh pemahaman pemikiran politik. Atau tidak, makanya itu tugas Anda ya. Jadi kalau Anda bisa menemukan itu, saya pikir ini akan menjadi satu tulisan yang bagus dan bisa diabadikan di pusatnya Al-Khairat ya. Mengetahui konsep pemikiran dari Habib Said Idrus. Beliau pernah buta enggak? Pernah baca enggak? Beliau pernah buta enggak selama hidup? Belum baca. Belum baca ya. Setahu saya beliau pernah mengubah metode pembelajaran, metode mengajar. Itu pernah diubah karena kesehatan tadi. Anda harus cari itu. Saya harus cari informasi ya, karena supaya saya bisa memberikan gambaran. Jadi informasi yang saya dapatkan, beliau pernah buta dan beliau mengubah metode pembelajaran. Nah, itu juga terpengaruhi ya karena kondisi kesehatan. Itu saya pikir penting. Jadi itulah sulitnya ingin mendalami tentang pemikiran seseorang, itu bukan perkara mudah. Apalagi ditambahkan dengan implementasi di MTS Al-Khairat, itu lebih sulit lagi. Ya, tapi saya yakin kamu bisa, meskipun kamu bukan alumni sana, tapi kamu tinggal di Sangkup ya. Bukan tinggal, cuman keluarga dari bapak. Oh, di Sangkup. Iya. Ya. Bapak kamu Al-Khairat? Enggak, maksudnya terpengaruhi oleh ajaran-ajaran Al-Khairat enggak orang tua kamu? Ada? Silakan, tadi dipakai. Termasuk tadi disebutkan ada murid beliau yang ada di Manado, itu bisa dicari sebagai indikator untuk memahami pemikiran dari Said. Karena kalau beliau nggak punya buku itu agak sulit ya, agak sulit dilacak, agak sulit menurut saya. Kalau punya buku gampang, untuk mengetahui pemikirannya itu gampang. Tapi kalau nggak punya buku, itu agak sulit. Kayaknya tugas kamu kalau menemukan bukunya itu bagus. Kalau tidak, ya kamu harus cari indikator yang lain. Baik, itu dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada ketua sidang. Tapi memang buku beliau yang karang itu saya belum pernah lihat ya. Yang sepanjang perjalanan saya selama di pesantren itu, yang saya tahu itu cuma syair-syair beliau itu. Yang kemudian syair-syair ini dalam bentuk buku pun saya belum pernah lihat. Nah, yang cuma saya tahu tadi itu istilah kasetnya Habib Idrus. Jadi kalau kaset itu artinya beliau yang sangat menguasai gitu. Ya, yaitu Ustadz Sofyan Lahilote itu. Tapi saya pikir seiring perkembangan zaman, tidak mungkin, apalagi Al-Khairat sudah memiliki perguruan tinggi sendiri, kemudian dia tidak melakukan pengkajian-pengkajian yang dalam tentang itu. Pasti akan ada itu. Ya, saya juga belum sempat lihat buku-bukunya, tapi perlu untuk ditelusuri. Jadi mencari informasi ya lewat sekarang media sudah cukup luar biasa, sehingga yang paling terpenting adalah
konsep pemikiran beliau itu yang coba kita dalami hubungannya dengan bagaimana mengimplementasikan di sekolah. Saya beri contoh tadi yang sudah Anda angkat tentang konsep ikhlas ya, konsep ikhlas. Memang dari sejak saya sekolah itu konsep ikhlas ini luar biasa ditanamkan ke murid-murid beliau. Bahkan pernah ada dalam satu waktu karena karomahnya beliau ini kisah nyata. Pernah satu waktu guru-guru Al-Hira itu demonstrasi hanya karena gaji-gajinya ini belum dibayar. Ya, maklum perguruan sekolah yang betul-betul membiayai dirinya sendiri tanpa ada bantuan dari pemerintah. Waktu itu guru-guru ini datang ke Habib Idrus, kemudian meminta untuk demo, minta untuk gajinya diberikan. Sudah dikumpullah murid-murid beliau ini, saya cerita dulu. Murid-murid dikumpulkan, kemudian beliau langsung menyuruh kepada yang guru-guru ini, silakan Anda lihat ke lemari ini. Beliau langsung buka lemarinya. Begitu dilihat lemari itu dibuka, isi lemari itu semuanya uang. Langsung beliau sampaikan, kalau kalian mengajar hanya karena butuh ini, silakan lihat. Kalian kan mengajar hanya butuh ini kan? Silakan lihat. Nah, pada saat itu semua guru-guru itu tidak ada satupun yang berbicara dan tidak ada satupun yang mau mengambil. Mereka tahu bahwa betul-betul konsep ikhlas itu bukan konsep, tapi harus diamalkan. Tertanam dalam hati para guru-guru itu bahwa Allah akan memberikan rezeki min haitsu la yahtasib itu kalau kita betul-betul ikhlas dalam agama. Saya beri contoh lagi. Guru kita di sini, dosen kita di sini ada dua orang yang pernah di Al-Hira, Pak Ishak Talibo dan Ibu Jamila Usuk. Mereka berdua ketika mengajar di Al-Hira Bintaunan, menjadi guru di sana, mereka sampaikan gaji guru Al-Hira itu luar biasa pas-pasannya. Tapi mereka tidak pernah merasa kekurangan selama mengajar di Al-Hira. Suami istri. Ketika jadi dosen di IAIN, ada tukimnya, ada ininya, tapi mereka merasa kurang sekali. Kira-kira di mana itu perbandingannya? Secara akal tidak bisa diterima ya. Secara akal tidak bisa diterima. Tunjangan suami istri dua-dua dapat gaji di IAIN dengan tunjangan kiri kanan pergi kemana-mana, tapi mereka tidak merasa puas dan merasa tidak cukup. Buka warung lagi, Bapak. Itu aja tidak cukup kan? Tapi waktu di Al-Hira kok cukup? Itu di mana itu relevansinya? Ternyata konsep ikhlas itu betul-betul kalau tidak diamalkan tidak bisa dirasakan. Dan itu yang terjadi. Ada salah satu murid beliau namanya Habib Yasin. Habib Yasin bukan, Habib Yasin di Gorontalo beliau. Beliau itu mengajar sampai titik darah terakhir, sampai mau meninggal, sudah tua sekali. Pokoknya beliau datang aja di pesantren. Kami sudah tahu yang guru-guru muda itu tahu kalau beliau sudah datang, yang guru-guru muda itu langsung keluar. Beliau datang langsung masuk karena sudah sepuh dengan sepeda. Beliau datang langsung masuk dalam ruangan, langsung beliau mengajar. Pokoknya mengajar apa saja beliau mengajarkan. Dan itu sangat luar biasa, tidak mengharapkan gaji, tidak, betul-betul pahlawan tanpa tanda jasa yang saya kenal itu ada di Al-Hira. Yang lain-lain tidak mau Pak. Ada sekarang guru yang mau mengajar tanpa ada gaji, tidak ada. Dan gaji paling rendah di Indonesia hari ini adalah guru Al-Hira. Silakan dilacak. Tapi murid-murid Al-Hira hari ini silakan dilacak. Banyak yang luar biasa sampai jadi menteri sudah ada. Banyak yang berhasil. Karena apa? Betul-betul keberkahan itu. Jadi kalau pengetahuan tadi itu memang betul tidak cukup pendidikan tadi beliau tanyakan tadi. Pendidikan tidak cukup untuk kita itu betul-betul akan masuk surga. Karena inna akramakum indallahi atqakum itu betul-betul akhirat mengamalkan itu. Ikhlas juga. Itu kalau konsep itu betul-betul dimasukkan di sini luar biasa. Satu saja itu konsep ikhlas saja. Anda bahas di sini, kemudian diimplementasikan dalam bagaimana guru-guru Al-Hira mengimplementasikan. Itu sudah sangat luar biasa dan itu mereka mengimplementasikannya. Itu nyata mereka implementasikan. Gajinya sedikit. Gajinya cuma berapa itu? Tapi kok mereka bisa bertahan dengan tahun-tahun membesarkan Al-Hira, mengajar di Al-Hira.
Kalau saya bisa berbicara seperti ini karena saya ada di dalamnya, jadi saya tahu persis bagaimana orang-orang akhirat. Walaupun hari ini memang sudah bergeser, banyak orang-orang yang sudah tidak ikhlas lagi mengajar, hanya mengharapkan upah dan gaji, sehingga ya itu yang terjadi. Hasilnya juga beda. Tapi kalau konsep awal beliau itu sangat luar biasa, itu beliau buktikan dengan cerita tadi. Kalau Anda mau mengajar hanya karena uang, silakan diambil uang 1 lemari. Artinya Anda mengajar tidak ikhlas. Sekarang kalau Allah ingin buktikan bahwa Anda betul-betul orang ikhlas, Anda mau butuh ini, silakan diambil. Ini kan yang kalian butuh. Anda mengajar hanya karena butuh ini, silakan diambil. Semuanya Anda kan. Itu salah satu. Kalau karomah beliau itu luar biasa, banyak sekali yang diceritakan oleh murid beliau, cucu beliau itu Habib Abdillah, karena saya di pesantren lama. Jadi beliau banyak menceritakan kisah-kisah bagaimana bahkan beliau itu ketika ke Jawa, pertemuan antara habaib seluruh Indonesia itu, beliau sangat disegani dari sejak kembali. Orang habaib Jawa itu semuanya ya orang bilang angkat topi ya dengan beliau karena keilmuannya. Beliau asli Hadramaut, Yaman. Oke, saya pikir itu tinggal nanti kita tadi ya diperkaya literaturnya agar supaya betul-betul konsepnya, jangan cari banyak konsepnya, cari saja satu, misalnya tentang guru atau tentang murid atau tentang apa tadi, konsep ikhlas atau apa saja, satu tapi fokus, itu saja yang ditelusuri dari berbagai sumber, itu yang kemudian Anda angkat di skripsi ini, kemudian bagaimana diimplementasikan di sekolah ini. Contoh tadi itu, ikhlas itu luar biasa. Kalau Anda mau lihat, itu nyata, itu terjadi di lembaga pendidikan akhirat ini, terutama di Sangkup 1 ini. Saya kenal kok yang mengelola di sana. Gajinya sedikit Pak, gajinya sedikit. Nah, gaji sedikit saja itu sudah mengindikasikan bahwa betul-betul konsep ikhlas itu tertanam di dada mereka. Karena Habib Idrus dari awal sudah menanamkan itu. Dan kisah ini diceritakan dari generasi ke generasi agar supaya apa? Generasi yang akan melanjutkan itu tahu bagaimana asal muasal dari pendidikan ini. Dia tidak berafiliasi ke mana-mana, apalagi ke politik. Tadi kisah tentang Habib Idrus Buta itu saya sempat dengar. Itu beliau waktu itu berhadapan dengan politik, dan beliau akan menjadi saksi pada waktu itu. Itu doa beliau sebenarnya. Beliau minta untuk beliau dibutakan. Itu ceritanya. Nah, ketika beliau buta, beliau tidak akan dituduh sebagai saksi karena beliau tidak melihat. Itu cerita yang kami dengar. Dan sesudah itu beliau pulih lagi kan. Silakan dibaca itu. Luar biasa karomahnya beliau itu, luar biasa. Makanya orang-orang yang sudah belajar, bahkan ada salah satu ungkapan beliau yang sangat luar biasa. Kalau aku diizinkan oleh Tuhan untuk masuk surga, maka aku tidak akan masuk surga terlebih dahulu sebelum anak-anakku masuk surga. Artinya apa? Beliau betul-betul bertanggung jawab dunia akhirat tentang pendidikan ini. Karena beliau sampai berkata seperti itu. Kalau Allah izinkan saya untuk masuk surga, saya tidak akan masuk sebelum murid-murid saya abna'ul khairat ini masuk surga. Itu taruhan. Itu taruhan dari seorang guru yang mau betul-betul belajar dan mengajarkan agama ini secara ikhlas. Tidak ada tendensi apa, tidak ada modal. Beliau datang dari Yaman Hadramaut itu tidak ada bawa apa-apa. Beliau tidak datang dengan membawa harta yang banyak, tidak. Tapi harta beliau yang ditinggalkan hari ini itulah perguruan akhirat itu. Yang walaupun sebagian di daerah-daerah itu la yamutu wa la yahya. Mau dibilang hidup, hampir mati. Mau dibilang mati, masih ada. Gitu. Saya pikir demikian dari seluruh tim penguji yang sudah hadir pada hari ini. Terima kasih atas masukan-masukannya. Dan kepada saudari Rifka Ranselengo, nanti sebentar akan nilainya akan dibacakan. Tidak ya? Nanti silakan dilihat di Prodi. Yang jelas bahwa proposal Anda ini
Untuk tim penguji bagaimana, bisa dilanjutkan ini atau ada catatan? Ya, artinya ini kan sebuah toko yang menarik yang diangkat di permukaan. Setelah dilanjutkan, tapi dengan catatan itu Anda harus serius menggali data-datanya. Takutnya Anda tulis fakultas tarbiyah di soal, khususnya pemimpinnya karena salah data, ya. Bisa berbahaya kan, masuk ke dalam buku. Jadi betul-betul data-data itu ambilnya. Yang tadi ada data asli bahasa Arab diambil sebagai konsep bahwa beliau itu lebih banyak menulis dalam bahasa Arab kan. Dan beliau alumni dari Timur Tengah. Dan kita tentu merasa bangga orang Sulawesi karena ada tokoh seperti dari beliau. Dan wali tua ini ternyata terilhami juga sama beliau, jadi dari kita lebih bangga. Kalau ada seperti ini, seperti ini enak lah dia mengajar gitu kan. Ya saya kira itu Pak bisa ya? Oke. Jadi kesimpulannya proposal ini bisa dilanjutkan dengan catatan tadi, data harus kuat, ya. Jangan membuat Anda sebentar nanti pertanggungjawaban ilmiahnya itu tidak bisa dibuktikan, ya. Tadi saran-saran sudah banyak yang diberikan, silakan Anda implementasikan. Kemudian silakan lakukan perbaikan ini, jangan ada lagi kesalahan, supaya seluruh tim penguji yang hadir hari ini akan segera mengesahkan untuk Anda melanjutkan mencari data, ya. Oke, dengan demikian maka seminar proposal pada hari ini telah selesai, dan marilah sama-sama kita tutup seminar proposal atas nama Rifka Ranselengo NIM 1823068 dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. dia lagi meeting dia. Dia